assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Di video kali ini aku mau jawab Q&A dari kalian yang kemarin aku ngepost sesuatu. Aku minta kalau memang ada pertanyaan kalian bisa komentar di situ, dan ternyata ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan di video ini aku akan jawab pertanyaannya. Nah, aku jawab pertanyaan ini sesuai dengan pengalaman aku yang memang aku rasain selama aku jualan, selama aku dagang, selama aku bisnis online, terutama di Shopee juga ataupun di Instagram. Aku akan jawab setahu aku, jadi aku gak mau so tau. Gitu aja guys. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana agar orang tertarik dengan produk yang kita jual? Kalau menurut aku, gimana kalau kita posisikan Bali, kita sebagai pembeli nih tertarik dengan satu produk. Kenapa sih kita tertarik sama produk itu? Mungkin pertama kita tertarik sama packagingnya. Packaging lucu banget produk itu. Oh, harganya juga murah ya, ternyata terjangkau. Terus juga mungkin kualitasnya. Dari kita lihat testimoninya. Wah, testimoninya banyak juga tuh, mereka sering posting. Udah gitu orang-orang kok kasih testimoninya bagus ya, kok mereka cocok ya, ih gue penasaran banget deh, gue pengen beli, gue harus coba. Terus kita juga pasti tertarik dong kalau ada promo misalnya. Oh, ternyata dia mau ngadain promo nih dari tanggal segini sampai tanggal segini, promo beli 2 gratis 1, atau promo beli ini free ini gitu kan. Itu pasti bikin kita tertarik gitu. Apalagi kalau produknya tuh bagus. Misalkan ya produk yang aku jual, Daisy face mask, aku penasaran nih, testimoninya bagus, aku mau coba satu varian Choco, dan ternyata aku beli, ih aku suka banget, aku cocok, wah ada 4 varian nih, aku mau coba varian lainnya deh, aku mau coba green tea, aku mau coba milk, aku mau coba strawberry. Kalau produknya bagus, mereka pasti melakukan repeat order. Jadi pastikan yang aku sebutin tadi atau yang bikin kalian tertarik sama suatu produk itu ada di produk kalian, agar itu juga bisa menarik perhatian calon-calon pembeli. Di sini ada yang nanya gimana menghadapi all shop yang lagi sepi, atau gimana nih agar orderannya rame. Pasti semua penjual tuh pernah ngerasain orderannya tuh sepi, nggak mungkin terus menerus rame. Nah, aku kalau lagi di masa itu, yang aku lakuin tuh pasti aku mendadak rajin banget posting dagangan. Udah gitu aku bener-bener spam status di WA, di IG, pokoknya di media sosial. Nah, teman-teman aku pasti hafal banget kalau aku udah spam kayak gitu, artinya pemasukan aku lagi berkurang. Jadi aku mendadak rajin kayak gitu. Dan yang pasti nggak usah kalian tuh pesimis ya guys, harus makin rajin pastinya supaya kalian termotivasi. Salah satunya kalau aku ya, kalau aku sendiri, aku lihat all shop yang menurut aku kayak, ih gila dia rajin banget ngepost terus, ih kok dia kayaknya terkonsep ya gitu post dagangannya, terus kayak gue harus bisa deh kayak gitu, kok dia kayaknya laku terus, gimana ya caranya gue cari tahu nih. Jadi aku termasuk salah satu orang yang rajin banget nge-stalk all shop orang dikala all shopku lagi sepi. Itu gunanya ya itu untuk memotivasi diri dan untuk perbaikan ya, apa yang kurang ya dari all shop gue, apa yang kurang dari pelayanan gue gitu, atau ya gitu. Next, tips pemula untuk yang jual food and drink online. Dulu aku pernah jual makanan online, dan kalau makanan minuman itu kan gak bisa ya kita promosiin, kayak maksudnya gini loh, itu tuh tergantung selera, ya gak sih, selera masing-masing gitu. Jadi cara aku promosiinnya itu aku pasti bawa dagangan aku saat aku nongkrong sama teman-teman semua. Nah, dari situ aku bawa, aku suruh teman-teman aku untuk cobain nih, cobain. Terus pas lu makan jangan lupa ya tag ke IG gue, ke IG dagangan gue gitu. Jadi kalau misalnya emang menurut mereka enak, mereka tuh pasti ngerekomendasiin dagangan kita ke temennya gitu.
Sama sih kayak aku jualan masker juga gitu, kayak aku jual dulu nih ke teman deket aku, teman-teman di WA, teman-teman di kampus, aku jual ke mereka. Nah ternyata mereka suka. Nah pasti banget dong mereka tuh ngerekomendasiin masker aku ke teman-teman mereka, atau mereka post masker aku, gue lagi maskeran nih pakai masker Daisy Organic, gue belinya di Suci, atau langsung nge-tag toko aku, gue belinya di Daisy Organic Jakarta gitu kan. Pokoknya ya sesimpel itu sih. Pertama-tama yang penting kita nggak boleh pesimis, harus tetap semangat, harus tetap mencoba, itu kuncinya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah PP efektif untuk menarik pelanggan, dan apa kalau kita endorse ke selebgram berpengaruh atau enggak sama penjualan? Itu jawabannya pastinya tergantung kita punya konsep atau strategi atau enggak nih waktu kita mau PP atau endorse. Terus tergantung juga kita tuh endorse-nya atau PP-nya tuh kemana, ke selebgramnya tuh sesuai sasaran atau enggak. Jangan sampai kalian jual kosmetik tapi kalian misalnya endorse-nya atau PP-nya ke food vlogger, kan nggak mungkin, kayaknya kurang nyambung gitu. Sedangkan followers mereka itu pecinta makanan, ya mungkin aja sedikit ada yang nyangkut, tapi itu cuma sedikit. Jadi semuanya itu sebenarnya ada ilmunya. Kalau kalian mau PP, mau endorse, itu kalian harus punya strategi. Pertanyaan selanjutnya, efektif gak sih beriklan di e-commerce atau Shopee? Waktu itu aku sering banget pasang iklan di Shopee, tapi aku nggak pernah pasang besar-besar nominalnya. Paling besar aku 500.000, itu juga abisnya tuh sebulan aku pasang untuk beberapa produk. Balik lagi, kalau kita mau iklan itu kita harus punya ilmunya, dan ilmu itu bisa dicari banyak banget kalau kalian rajin. Kalau kalian mau, itu udah banyak banget yang ngejelasin gimana sih cara beriklan di Shopee supaya tepat sasaran, gimana sih supaya iklan kita muncul teratas. Itu udah ada ilmunya, kalian bisa cari sendiri. Karena kalau aku jelasin di sini, pertama ini bakal panjang banget, dan kedua aku bukan orang yang paham banget untuk iklan di Shopee, karena aku lebih aktif di Instagram, lalu aku suruh mereka belanja lewat Shopee. Next ya, ke pertanyaan selanjutnya. Aku open all shop tapi nggak di Shopee. Buat ke ekspedisinya gimana ya? Hal apa yang harus dilakukan? Mungkin gini, kamu jualannya di WA gitu ya, misal, terus ada yang order kirim via ekspedisi. Yaudah, kamu tinggal siapin paketnya, pastikan paketnya itu aman, terus kamu tempel label pengiriman namanya ya, itu bisa kamu bikin sendiri. Nah isinya itu nama penerima, nomor telepon penerima, alamat lengkap penerima, harus ada RT, RW, kecamatan, kelurahan, sama kode posnya juga harus ada. Cantumkan juga itu produk apa, atau misalnya gini, barang yang dikirim buka kurung aja gitu, kosmetik atau peralatan dapur. Terus jangan lupa juga, biar nggak ribet nanti, kalian tulis juga nama pengirim sama nomor telepon pengirim. Jadi kalau sewaktu-waktu nih, misalnya si kurir antar sampai rumah si penerima tapi nggak ada penerima, pasti mereka nelpon ke si pengirim gitu. Nah nanti setelah kalian udah tempel tuh kan, kalian ke ekspedisinya, kalian kasih admin, terus nanti sebelum dikasih resinya ke kalian, pasti kalian suruh bayar dulu dong gitu kan, kayak biaya pengirimannya sekian. Udah, terus kalian kasih resi. Nah resi itu ya udah untuk bukti kalau kalian sudah mengirim produk pesanan si pembeli. Next, aku mau tanya, kalau barang udah datang tapi nggak sesuai gambar, cara menukarnya gimana? Tergantung kamu pesannya lewat mana. Kalau kamu pesannya via Shopee, itu ada fitur pengembalian barang gitu. Jadi nanti kalian klik aja fitur itu, pengembalian barang. Cuman kalau kalian mau ngajukan pengembalian barang, udah pasti ongkir itu yang nanggung kalian, kecuali all shopnya baik hati mau gantiin ongkirnya gitu. Tapi kalau misalnya
kalian bukan via Shopee reguler gitu ya, kalian pesan lewat WA terus ternyata nggak sesuai nih, mau tuker dong gitu, itu ya kesepakatan sih sama si all shopnya. Yang penting kalian jangan emosi dulu kalau kalian salah terima barang. Mungkin si all shop itu keblunder gitu kan, kayak kebanyakan pesanan jadi bingung, salah kirim jadi nggak teliti, bukan sengaja. Jadi sabar dan tanya baik-baik, pecahkan solusinya baik-baik. Gitu guys. Next ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini tentang keuangan ya. Jadi apakah biaya packing dimasukkan ke harga jual produk? Kalau aku pribadi enggak, karena produk yang aku jual ini udah disamaratakan dari pusatnya. Jadi mau yang jual pusat, mau yang jual distributor atau reseller aku, itu jualnya dengan harga yang sama. Nah terus biaya packingnya masuk mana? Biaya packing itu masuk ke pengeluaran nanti ada. Jadi kalau misalnya dari keuntungan kita dipotong sama biaya packing. Nanti lengkapnya insya Allah aku buatin video tentang catatan keuangan yang simple atau mengatur keuangan all shop mungkin nanti ya guys, insya Allah aku buatin. Next ya, ke pertanyaan selanjutnya, untung dari jualan dikemanain? Oh ya, gini, mungkin sebagian besar dari kita kalau misalnya kita jual nih produk kita, terus kita jual modal 4.000, terus kita jual 5.000, untung 1.000. Nah 1.000-nya ini kita kemanain? Boleh nggak sih udah masuk kantong kita, atau mesti kita kelola lagi, putar uangnya? Atau menurut aku jangan masuk kantong kita, supaya bisnis kita berkembang. Lebih baik keuntungannya disimpan untuk modal selanjutnya. Jadi kalian targetin nih, misalnya gue mau jualan selama 1 bulan, dan selama 1 bulan itu untungnya jangan gue ambil dulu. Jadi selama 1 bulan itu gue mau masukin keuntungannya ke modal selanjutnya. Jadi nanti bisnis kalian itu berkembang. Lanjut di sini pertanyaannya, tips dan motivasi agar aku tetap semangat untuk usaha. Di sini setiap orang punya motivasi masing-masing. Sebenarnya didapat dari diri sendiri gitu. Kita ngelakuin ini untuk apa? Kita semangat ngelakuin ini, usaha ini untuk apa? Kalau aku pribadi, motivasi aku pengen banget bebas finansial di masa tua aku nanti. Jadi kayak nggak apa-apa deh gue susah-susah dulu nih sekarang, yang penting nanti kalau gue udah tua, gue kayak udah tinggal duduk santai terus terima uang masuk kayak gitu. Itu tuh udah jadi kayak ngebayanginnya kayak enak banget, bisa jalan-jalan ke luar negeri, atau kalian bisa beli apa yang kalian mau, bisa sedekah lebih banyak, bisa membantu orang lebih banyak. Itu bisa jadi motivasi juga guys. Kalau mau motivasi kerennya ya, sekarang bisnis itu lebih keren guys daripada kerja kantoran menurut orang banyak. Tapi itu emang sesuai ya dengan kemampuan masing-masing, karena setiap orang tuh kemampuannya beda-beda. Ada yang kemampuannya itu mengembangkan diri kerja di kantoran gitu, tapi ada juga yang gue kagak bisa kerja di kantoran, gue tuh tipenya kayak nggak bisa duduk lama-lama gitu. Gue tuh orangnya males bangun pagi, jadi kayak gue harus usaha aja deh. Apalagi usaha sendiri tuh kita yang menentukan. Kalau kita males, penghasilan kita ya sedikit. Kalau kita rajin, penghasilan kita ya meningkat gitu kan. Itu salah satu motivasi juga. So guys, akhirnya selesai juga Q&A di video kali ini. Maaf banget kalau aku ngomongnya buru-buru atau kecepatan atau kurang jelas atau apa. Mungkin kalau memang ada yang perlu ditanyakan, boleh kalian komentar di video ini. Insya Allah aku bakal jawab pertanyaannya. Terima kasih buat kalian yang udah tanya. Aku senang banget ada interaksi di video aku. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga bisnis kita semua lancar, kita semua sukses, dan semangat terus buat usaha, karena
Emang proses itu gak sebentar guys. Kalau kalian mau menikmati hasil yang sangat memuaskan, kalian juga harus nikmati prosesnya. Oke, sekian video Q&A kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Dah. Ya guys, jangan lupa videonya di like, di komen buat kalian yang masih bingung atau kalian mau aku bikin video apa lagi. Juga yang belum subscribe, please banget subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.